Saya sekarang berdiri sendiri dengan nama Cakra Jiwa. Pemahaman seperti itu kalau orang mengambil benda-benda dari goib, dapat keris, dapat batu akik, dapat ini, belajarlah dulu goib itu apa. Jangan mengatakan ngambil benda keris yang ada di goib, itu tidak ada. Kalau bisa Anda pegang itu bukan goib namanya, ini real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang punya channel Darts TV. Oke, pada malam ini saya sedang ada di kediamannya seorang magician, seorang spiritual. Ya, mungkin yang belum tahu teman-teman entah siapa beliau, silakan. Oke. Nama saya adalah Cakra Jiwa. Cakra Jiwa itu, cakra itu bundar, ibarat roda. Jiwa itu sukma. Luar biasa. Jadi roda sukma. Oke, mungkin terima kasih Mas Cakra Jiwa sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol santai ya. Tapi tetap saya harus menanyakan karena saya di konten saya ini ya sering mengunjungi tempat-tempat yang angker dan tempat-tempat di mana yang sudah lama terbengkalai. Seperti itu. Nah, dan di sini saya mau mempertanyakan masalah untuk yang menantang, yang sering menantang hal-hal goib. Itu bagi saya kan emang saya belum berani karena saya jujur, saya orang awam tidak bisa apa-apa dan cuma hanya untuk punya keberanian saja. Nah, mungkin di sini tuh seperti apa tanggapannya, efeknya yang sering menantang-nantang untuk hal-hal kayak gitu seperti apa? Silakan. Kalau untuk menantang tentang hal-hal goib, tentang makhluk-makhluk goib itu ya, kita kembalikan lagi kepada kepentingannya dulu deh. Oke. Ketika orang itu tidak mempunyai kepentingan tertentu, ngapain kita harus menantang hal-hal goib? Iya, betul. Sedangkan roh goib itu kan tidak semua orang yang mampu untuk menembus ke dalam dunia goib tersebut. Betul. Ketika hanya bualan-bualan menantang goib, saya ndak apa-apa, itu berarti mereka itu belum fasih benar dan belum tahu persis apa itu tentang dunia goib. Karena apa? Orang sudah tahu goib, mereka akan lebih tahu efek dan resikonya. Oke. Karena di dalam goib itu banyak sekali bermacam-macam makhluk goib, roh-roh goib. Mereka juga bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbagai macam sama seperti kita. Hanya dunianya sudah berbeda. Betul sekali betul. Sedangkan untuk menembus ke alam goib itu, orang itu harus menguasai tentang ilmu untuk menembusnya, dan itu tidak mudah. Apalagi kalau hanya sekedar tahu saja, sok tahu. Untuk pembuktiannya kita menantang goib itu kan tidak bisa kita lihat secara bersamaan. Betul. Gitu? Iya. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang itu bisa menembus atau melihat ke alam goib tersebut. Nah, kalau untuk orang-orang yang bilangnya menantang goib, menantang roh goib, menantang ini, menurut saya itu rata-rata tidak tepat. Betul. Tidak benar. Oke. Saya bisa mengatakan, oh itu bohong. Iya. Menurut saya, karena apa? Orang yang tahu tentang goib tidak akan pernah menantang goib. Satu misal lah, saya kasih gambaran. Saya menantang goib, saya tantang roh itu. Oke? Setan. Kuntilanak. Nah, Genderuwo. Hadir. seperti itu kan yang tahu. Ketika yang menguasai ilmu
tentang goib, saya kan belum tentu orang-orang di sana yang tidak memahami goib itu kan tidak melihat. Mereka akan mengasumsikan kalau saya tidak bohong, Iya. saya gila. Oke. Gitu. Karena orang untuk memahami tentang hal-hal goib itu ada macam-macam tingkatannya. Karena alam itu terkadang bisa menjadi kita harus memahami tentang 3 alam itu gitu loh. Seperti alam nasut. Alam nasut itu alam kita manusia hanya mampu melihat tentang apa yang ada di dunia. Oke. Alam jabalut. Jabalut itu kita bisa melihat tentang hal-hal ini dengan manusia. Bisa lagi bisa melihat alam jin, alam gaib juga. Alam malakut. Alam malakut itu kita bisa melihat hampir 3 alam yang kita lihat. Itu pun hanya orang-orang yang mendapatkan karomah, Hanya orang-orang yang tertentu saja. Kalau orang sudah memahami tentang menguasai alam malakut, mereka akan semua melihat putih semua, akan melihat alamnya malaikat, akan melihat alam-alam di bawah penglihatan orang seperti alam gaib, alam malaikat, alam jin, alam manusia. Makanya terkadang saya juga berandai-andai tertawa sedikit geli saja. Tetapi di sini kan saya tidak bisa. Betul. Iya toh, tidak bisa memprotes atau tidak bisa menggagalkan keinginan-keinginan orang yang berkata seperti itu gitu. Karena karya-karya mereka lah. Karya mereka Semuanya, kita saling menghargai. Betul. Dan semua juga udah siap mengambil resikonya segala Resiko sesuatu. masing-masing. Oke, mungkin Mas. Nah, untuk saya pribadi pun ya, yang selama ini saya membuat konten-konten kreator ya, mengunjungi tempat-tempat yang angker gitu kan. Jujur saja, Mas, saya emang orangnya penakut gitu ya kan. Tapi kalau misalkan untuk menantang-nantang hal-hal gitu, tidak berani saya. Nah, terus sering sekali emang saya merasakan ya kan aura-auranya hal-hal gitu seperti apa, dan saya pun juga percaya. Tapi kalau misalkan untuk melihat langsung, saya tidak mau, saya tidak bisa juga. Ya karena memang kalau kita belum menguasai tentang ilmu itu ya, tetapi kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia ini mungkin hanya mampu merasakan energi-energi negatif, energi-energi dari roh-roh atau bangsa-bangsa lelembut ya, bangsa lelembut itu ya alam gaib itu gitu. Iya. Kalau kita belum mampu untuk melihatnya, pasti kita akan hanya mendapatkan sebuah rasa atau sebuah energi negatif saja yang terasa pada diri kita. Karena apa? Kekuatan mata kita, kekuatan kemampuan daya spiritual kita belum mampu untuk melihat ke situ. Tetapi kalau kita sudah menguasai tentang itu, jangankan merasakan, kita jalan aja seperti kayak gini tuh juga banyak makhluk-makhluk seperti itu. Tetapi kenapa kita tidak bisa menyentuhnya? Karena itu berbentuk roh. Roh itu halus, roh itu tidak berbadan, sama kayak diri kita. Oke. Mereka melihat kita dan kita tidak bisa. Kita tidak bisa melihat kita, kecuali kita itu mempunyai kelebihan seperti itu. Makanya orang sering mengatakan kesurupan kakeknya, kesurupan neneknya, kesurupan nenek moyang, itu semua kan mereka belum tahu tentang kayak gitu. Oke, skip dulu. Oke, saya mau bertanya, ya, emang orang kesurupan itu dengan tersendirinya masuk sendiri dan keluar sendiri? Jadi kalau saya pribadi, saya juga kadang-kadang suka pengen ketawa gitu ya kan. Yang merasukinya itu datang sendiri dan keluar pun juga tersendiri. Nah, tanggapan Mas Cakrajiwa itu apa gitu? Apa namanya? Seperti apa gitu? Iya, seperti apa?
Jadi begini, orang kesurupan itu kan terkadang, kenapa orang itu bisa kesurupan? Yang pertama, orang itu bengong, tidak mempunyai konsentrasi, tidak mempunyai pikiran. Artinya apa? Kekosongan di dalam pikiran. Nah, ketika pikiran kita itu kosong, roh kita ini tidak berfungsi. Sehingga apa? Roh kita bisa keluar dengan mudahnya dimasuki oleh roh-roh lain. Apalagi kurang iman. Ya, bisa seperti Nah, itu. seperti itu, Nah, roh kita, kalau sudah keluar, udah raga ini kosong. Nah, roh-roh di luaran sana, di sekitar kita, roh-roh gaib, ketika melihat badan kita ini kosong, itu ibarat kita tuh melihat rumah bagus, pengen menempati. Oke? Setelah kita kosong, dimasukin roh lain, kesurupan. Sukma kita begitu mau masuk, ini udah kebayang-bayang. Oh gitu ya. Karena apa? Di dalam raga ini tidak bisa kemasukan roh yang seperti itu. Tidak bisa kemasukan dua roh lah gitu ya. Oke. Oke, mungkin jadi buat teman-teman ya, berhati-hatilah ya. Yang pertama itu, yang kedua ya, emang kita itu kalau misalkan untuk membuat konten itu ya harus kita pikirkan dan harus kita mempersiapkan mental kita terutama. Oh iya. Ya kan? Jadi buat teman-teman ya silakan. Mungkin ya kita berkarya boleh gitu ya kan. Cuman kalau untuk bertentangan hal-hal gaib itu bagi saya pun gitu ya kan, saya tidak berani. Karena saya tidak mau ngambil resiko. Betul apa yang dikatakan sama Mas Cakra Dewa ini gitu ya. Semua segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Gitu ya kan. Oke. Terus untuk barang-barang gaib itu emang benar ada. Ini maaf ya teman-teman ya, saya sedikit-sedikit untuk bertanya di sini karena apa ya? Bagi saya pun ya untuk hal seperti itu ya, saya kurang percaya. Kalau untuk hal-hal gaib saya percaya. Oke. Tetapi kalau ngambil benda keris dari gaib, batu dari gaib, uang dari gaib itu sudah pasti bohong. Oke. Karena apa? Yang namanya gaib itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, hanya bisa dirasakan. Dengerin teman-teman. Tetapi ketika mengambil keris dari gaib, manggil ake, batu ake, uang dari gaib, di gaib itu tidak ada empu. Di gaib itu tidak ada tukang poles batu. Di gaib tidak ada tukang nyetak uang. Akan tetapi kalau punya keris, kita ambilkan roh dari gaib, itu saya setuju. Itu kerisnya ada dulu. Karena apa? Keris ini untuk bernaung, untuk menjadi raganya roh itu. Roh butuh raga untuk bersandar, sedangkan raga butuh roh untuk hidup, untuk bergerak. Jadi gini, pemahaman seperti itu kalau orang mengambil benda-benda dari gaib, dapat keris, dapat batu akik, dapat ini, belajarlah dulu gaib itu apa. Jangan mengatakan ngambil benda keris yang ada di gaib, itu ndak ada. Kalau bisa Anda pegang itu bukan gaib namanya, ini real. Betul. Ya, yang gaib adalah isinya, khodamnya, rohnya yang dimasukkan ke dalam benda. Kalau keris tuh kamu bisa beli di pasar, beli di mana. Bukan Anda mengambil dari gaib dapat keris. Jangan ada pembodohan. Suruh belajar tentang gaib. Oke, mungkin Mas ya, mungkin hal-hal seperti itu ya, saya juga gitu ya kan ya, mungkin tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa, makanya saya kan untuk mencoba mempertanyakan seperti itu. Gitu ya kan ya, mungkin buat di sana ya itu mungkin karena kebutuhan video, kebutuhan kreator, gitu ya kan ya, sudah bisa dibilang ya apa namanya ya, silakan saja. Itu hak mereka. Cuma tetap waspada dan hati-hati mungkin ya. Waspada, hati-hati, dan intinya orang berkreasi, berkreatif, berkarya itu kan yang penting jangan membodohi. Betul.
Karena ya berbicara goib itu seperti itu. Mengambil keris dari tahu goib enggak? Ya tahu. Paham tentang goib enggak? Gak tahu juga, Pak. Itu dia. Jangan kamu di goib itu enggak ada benda yang bisa dipegang. Alam goib itu alam roh. Di alam roh itu enggak ada benda. Kalau ada benda, roh-roh itu sudah memasuki benda itu. Sedangkan keris itu dibikin oleh empu. Oke. Benda-benda pusaka itu yang membuat empu. Bukan berarti di alam gaib itu ada keris diambil, itu enggak, ya. Jadi sampaikan saja salam sama teman-teman. Iya, ya. Kalau rohnya saya setuju. Iya, kalau di IG. Karena yang diambil roh-roh langgeng, roh-roh yang luar biasa. Roh yang kuat, bukan roh ecek-ecek. Oke, teman-teman ya, seperti itu. Ya, mungkin bagi saya juga ya tetap aja saya gitu ya kan, ya emang harus tahu gitu ya kan, dan tidak sembarangan juga ya untuk menelusuri seperti apa sih kita kalau misalkan untuk bermain hal-hal gaib, apa sih resikonya gitu ya kan. Cuman tetap Waspada. kita harus waspada dan harus siap segala sesuatunya. Ya, mungkin itu saja mungkin Mas Cakrajiwa ya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol. Ya anggap aja kita ngobrol-ngobrol santai. Iya, Ngobrol santai ya, gitu ya kan. tukar kawruh, orang Jawa bilang. Apa? Tukar kawruh. Tukar kawruh itu Tukar. saling berbagi gitu loh. Berbagi, betul. Berbagi pikiran gitu loh. Iya. Saling memberitahu. Aku yang tidak tahu mungkin kamu tahu, aku yang tahu kamu tidak tahu. Nah ini kita tukar namanya, tukar kawruh. Jadi kita tidak beradu argumen namanya. Iya, betul. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya yang sudah nonton videonya sampai selesai ya. Dan mari kita doakan teman-teman, negeri kita sekarang lagi nggak tahu lah seperti apa, mungkin itu bukan urusan kita lah ya. Yang penting buat teman-teman semuanya, kita doakan tetap diberi kesehatan buat semua. Amin. Ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan ya, ikutin peraturan pemerintah yang lagi berjalan, yang lagi dijalankan sekarang. Mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih Mas Cakrajiwa ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang harus disampaikan. Ya itu aja buat teman-teman, yang penting jaga kesehatan saja ya. Iya. Berhati-hati juga. Berhati-hati buat yang bikin konten, selalu waspada, pagari diri Anda. Jangan sampai Anda kejebak di dalam dunia goib yang tanpa benteng yang kuat. Betul. Karena apa? Efeknya sangat sulit sekali ketika Anda sudah mengalami tekanan atau mengalami serangan dari goib. Jadi waspada dan tetap berkarya. Tetap berkarya. Segitu aja mungkin video dari saya. Terima kasih. Salam Cakrajiwa. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kediamannya.